Tapi ketika dia meminjam uang dengan menyicil kembali dengan perjanjian ada bunga, ya itu jelas ada riba. Surat kredit. Ada karpet lewat kredit. Ada panci lewat kredit. Karena ini juga ternyata menjadi pemicu berantakan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada, khususnya klien yang banyak sekali bertanya kepada saya, yaitu tentang bolehkah kredit dalam agama, karena memang gara-gara kredit ini rumah tangga banyak berantakan. Tapi juga gara-gara kredit ini rumah tangga juga banyak yang diuntungkan, terutama yang kurangan modal. Maka ada yang gara-gara kredit rumah tangga hancur. Cuman juga ada kasus kemarin gara-gara suami tidak mau mengajukan kredit, dia kalah bersaing dengan orang yang berani mengajukan kredit. Jadi serba dilema. Pagi ini saya akan bincang-bincang dengan Bapak Dr. Andes Haji Amanuddin. Beliau ini selain kasih haji di Kementerian Agama, juga dosen Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu beliau juga alumni dari Syariah Undri UIN Riau. Kalau saya dalam bidang syariah agak sedikit lemah, saya karena alumni Fakultas Dakwah, jadi yang berkaitan dengan hukum saya selalu bertanya kepada ahlinya. Namun perlu kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ustaz, langsung saja. Bahwa kredit yang hari ini nyaris mungkin 70% orang Indonesia sudah pernah mencoba kredit. Tapi ketika kita lihat di media sosial, banyak juga ulama dengan tegas mengharamkan kredit. Tetapi sisi lain justru mungkin yang mengharamkan itu juga dia ngajukan kredit juga. Jadi antara praktek, ini kan fakta orang yang saya temui juga. Jadi dia yang mengharamkan kredit, dia juga kredit sebenarnya dengan alasan darurat. Nah sebenarnya menurut Pak Ustadz Amanuddin, kredit itu boleh apa tidak? Kira-kira, silakan Pak. Jadi saya coba kasih format dulu. Jadi dalam aktivitas kehidupan kita ini sebenarnya hanya ada dua. Yang pertama itu ibadah, yang kedua muamalah. Jadi ibadah ini adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk penyembahan dengan segala ketentuannya hanya untuk mencari ridha Allah. Itu ibadah. Sedangkan muamalah adalah hubungan kita kepada sesama manusia untuk memperoleh apa yang kita butuhkan dengan segala ketentuannya, yang ketentuan ini berdasarkan agama. Jadi dua-duanya ibadah sebenarnya. Dua-duanya kembali kepada ibadah. Jadi yang satu kepada Allah, yang satu kepada manusia. Kedua ini punya kaidah sendiri. Ketika kita bicara ibadah, al-aslu fil ibadah litahrim. Asal pada ibadah itu adalah haram. Artinya apa? Tidak boleh menambah-nambah sesuatu yang sudah ditentukan ibadahnya. Udah ibadah. Tidak boleh menambah-nambah sesuatu yang sudah ada. Umpamanya sholat sudah 2 waktu, tak boleh bikin 6. Umpamanya Arafah itu di Mekah, tak boleh di Serambi Mekah, umpamanya di Aceh. Itu bicara ibadah. Sekarang kita muamalah. Berarti kredit bagian dari muamalah. Itu kita masuk ke sana. Dan muamalah itu punya kaidah al aslu fil muamalah al ibahah. Gimana itu? Kalau tadi kan haram tak boleh menambah. Asal pada muamalah ini boleh.
illa ma dalla dalil ala ghairi, kecuali ada dalil yang menyatakan selainnya Tidak boleh. tidak boleh. Jadi semua muamalah itu boleh. Asal hukumnya boleh semua. Bukan asal betul, asal hukumnya boleh semuanya, illa kecuali ada dalil yang menyatakan tidak boleh. Oke. Berarti masuk kredit ini. Berarti kredit ini masuk ke dalam Boleh. dalil boleh, kecuali ada yang menyatakan tidak boleh. Sekarang gitu ya. Jadi Artinya kedepannya tergantung kreditnya. tergantung kreditnya, Ya, bagaimana gimana? bentuknya. Ya. Jadi sekarang ketika kita bicara kredit, kita definisikan kredit itu supaya kita paham. Jadi kredit itu ketika orang mengatakan kredit adalah meminjam uang dengan mencicil pengembaliannya Betul, itu kredit. tanpa bunga, itu halal 100%. Jadi meminjam uang, ya mengembalikan Kan, tanpa bunga, itu halal. Halal. Itu tak perlu perdebatan. Tak perlu perdebatan. Tapi ketika dia meminjam uang dengan menyicil kembali dengan perjanjian ada bunga, ya itu jelas ada riba. Oh, ada riba. Jadi bunganya itu yang jadi riba. Bunga itu menjadi riba. Dalam praktek yang disebut dengan tadi itu kan banyak macam. Jadi itu silakan dioperasionalkan dalam keseharian. Bagaimana bentuk begini itu bisa halal, yang begini bisa haram, dan seterusnya. Iya. Kalau misalnya saya ingin berikan contoh ya. Kalau ada orang ngajukan kredit motor, hampir semua orang juga kredit motor. Dia bilang pihak penjual motor ya, dealer itu, ini kalau cash 15 juta. Gitu kan. Tapi kalau mau kredit di totalnya katakanlah 22 juta. Tetapi dibayar secara bertahap. Tetapi yang mau kita kreditnya kan tentu bukan dengan dealer Honda. Harus menggunakan pihak lain. Bisa EPF atau apapun. Nah, kira-kira kalau dari awal sudah ada perjanjian, kalau nyicil tadi itu dengan 22 juta tetapi dengan cara dibayar angsur, boleh apa tidak? Karena hakikatnya kita kan bukan membeli ke dealer Hondanya, membeli ke salah satu finance lah. Kira-kira bagaimana? Ya, jadi ada hadis, man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu taslahu aw riba. Oh ya, gimana? Jadi siapa yang menjual sesuatu itu dengan dua transaksi untuk satu objek, maka itu adalah kerugian atau riba. Persis seperti tadi itu. Jadi kalau dia mengatakan kalau kontan ini sekian, kalau cicil ini sekian, itulah dia riba. Ada nggak jalan supaya orang ini yang selama ini banyak riba jadi halal? Ada. Jadi agama Islam itu selalu ada solusi ya. Tidak ada yang mentok. Jadi begini, solusinya itu umpamanya di sebuah perumahan ya, di sebuah perumahan ada orang yang katakanlah dia bisa pemodal lah, dia bisa menjual motor ke TV ke, ya kan? Tapi di perumahan itu dia melihat kondisi ekonomi di masyarakat situ adalah menengah ke bawah. Artinya dia tidak bisa lah dia membeli kontan. Karena umpamanya gajinya cuma 3 juta, sementara yang membeli itu 2 juta. Maka caranya begini, dia sudah tahu bahwa kemampuan masyarakat seperti itu, maka dia menyediakan barang dengan harga cicilan. Dia menyediakan barang harga cicilan, tapi dengan harga yang memang lebih daripada kontan. Apa bedanya dengan tadi, Pak? Bedanya begini. Bedanya dia tidak boleh menyebutkan dalam akad kalau ini kontan segini. Tapi kalau dia hanya menjual secara kredit atau dia tidak menjual secara kontan. Harus ada dua format. Tidak boleh dua format. Karena dia sudah mengetahui kondisi masyarakat di situ, inilah kemampuan dia. Maka boleh dia melebihkan. Kalau dia jual kontan itu segini, tapi dia tidak boleh dalam akad.
tidak boleh dalam akad dua tadi itu, dua harga dalam satu akad. Ini kalau kontan segini, kalau kredit segini. Jadi dia tidak boleh menyebutkan kalau kontannya. Dia harus menjual secara kredit. Maka kalau sekian, ini harganya begini. Nah, itu bisa berlebih harganya daripada yang ini. Tapi jadi begini, itu kan sedikit saja sebenarnya selisihnya, hanya dalam akad. Oke. Berarti menurut Pak Ustadz tadi tidak boleh satu barang dengan pilihan akad yang beda, iya, dengan betul. nilai yang beda. Ya, dengan akad yang berbeda. Yang boleh itu kalau ada di sebuah tempat yang memang melakukan penjualan secara cash bertahap lah. Ya, boleh itu boleh. Kan ada beberapa perumahan misalnya dijual dengan harga 200 juta tapi 10 kali. Ya. Ada di Batam ini ada. Jadi dibayarkan 10 kali. Ya. Nah, sekarang Pak, kalau misalnya nih bukankah berbeda? Contoh, saya ingin berikan contoh lagi dealer yang beda aja lah. Misalnya kita mau beli handphone. Ya. iPhone katakanlah 9 juta. Ya. Kita kan walaupun pergi ke counter itu kan di situ juga ada pos. Ya. Pos dari salah satu lembaga finance. Pendana. Itu kan. Ketika kita bayar ke counter langsung itu otomatis katakanlah harganya 9 juta. Gitu kan? Ya. Tapi kalau kita pergi ke finance, padahal dia orangnya duduk di situ juga sebenarnya. Biasanya ada posnya di ujung. Nah, dia menunjukkan sebuah brosur. Kalau mau 8 bulan sekian, kalau mau 6 bulan sekian, kalau mau 4 bulan sekian. Ini orangnya beda nih sebenarnya. Satu sisi orang yang menjual iPhone, satu sisi memang lembaga finance. Nah, itu boleh nggak sisi hukum? Iya, jadi tadi makanya kita awali tadi al-aslu fil muamalah itu al-ibahah. Ya. Pada dasarnya boleh. Sekarang ada tak yang melarang? Kan tidak ada yang melarang. Ya. Orang ini kan berjualan. Maka kita melakukan akad kepada siapa yang kita ingin. Oke. Boleh kita akad dengan dia, boleh kita akad dengan dia. Dia kan tidak menjual kontan, dia hanya menjual kredit kan? Ya, betul. Maka kita sudah tahu dia pun akad kita kan satu, tidak ada beda. Oke. Nah, kita membeli kepada orang ini bukan kepada orang ini. Betul. Jadi sudah mulai titik ketemu ya. Karena Iya. memang jadi kontroversi Pak. Ini pun mungkin nanti wawancara kita nih Pak, banyak juga orang bingung. Jadi artinya begini kawan-kawanku ya, khusus semua umat Islam, yang tidak boleh itu saya pribadi misalnya menjual katakanlah ya mobil. Iya. Ada dua cara. Iya. Kalau engkau mau kredit katakanlah 300 juta, Iya. dibayar sebulan berapa. Iya. Tapi kalau mau kontan sekian. Tapi kalau membelinya kepada lembaga yang beda, Iya. menurut beliau tadi boleh. Ada contoh gini, saya kalau nak jual mobil katakanlah kontan 250 juta, gitu kan ya. Teman-teman membeli kepada lembaga lain, ya, dia kan tidak mungkin menawarkan kontan, Pak. Iya. Finance ini. Iya. Pasti dia menawarkan berbagai macam cara, tetapi tetap dalam jangka kredit. Iya. Cuman bedanya ada 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, perkara si penjual itu membelikan barangnya kepada saya, itu lain masalah. Lain. Jadi dia akadnya ke orang itu, tidak akadnya ada ke orang itu. tidak ada hubungan dengan ini. Oke. Nah, jadi gini, kawan-kawanku ya, sudah mulai ada titik temu dalam diskusi kita ini. Yang tidak boleh itu membeli sesuatu kepada orang yang sama dengan format yang berbeda. Ya. Nah, yang satu kontan sekian, yang satu kredit harganya melipat-lipat. Tapi kalau misalnya langsung kepada lembaga pengkredit dengan catatan tentu di akad, mungkin akadnya bukan bunga Pak ya, yang lebih tepatnya. Yang mana? Yang kalau kredit Menyicil. menyicil saja Akadnya ya. menyicil, harganya umpamanya orang ini 10 juta. Ini 15 juta dicicil. Cicil saja Dia ya. cicil. Ini gambarannya begini Pak. Saya dengan kawan saya sama-sama katakanlah menjual motor. Ya. Yang saya jual 15 juta,
yang ini jual 25 juta. Ya. Nah, tinggal milih kenapa mau yang lebih mahal kan? Ya. Karena memang orangnya juga Beda. Kecuali kalau sama, ini yang tidak boleh. Terus gini Pak, ada orang yang kontroversi nih. Yang tidak boleh itu bunga. Ya. Tapi kalau bagi hasil boleh. Kira-kira mana bedanya bunga dengan bagi hasil? Ketika orang mengatakan ini kita bekerjasama dengan bagi hasil, ini dengan bunga itu beda. Kalau bagi hasil itu bisa berubah. Kalau bagi hasil Bisa berubah. bisa berubah. Berubah dalam setiap bulan diperhitungkan kan. Oh, ini hasilnya sekian, kita bagi 2. Dan ada kemungkinan rugi kalau namanya bagi hasil. Kalau misalnya kita gagal dalam berusaha, Ya rugi berarti. tidak wajib mengembalikan. Sesuai dengan perjanjian. Oh, sesuai perjanjian. Bagi hasil. Oke. Nah, kalau bunga kan sifatnya tetap. Oh, bunga sifatnya tetap. Tetap. Kemudian akad juga Mau diakad. rugi mau tidak tetap harus dibayar. Iya. Jadi di akad ini sangat menentukan. Oleh karena itu saya ingin sampaikan di sini, ada orang yang selalu berucap begini, bank konvensional dengan bank apa saja sama aja. Ini yang tidak boleh nih. Bedanya di mana tuh? Karena betul Pak, banyak orang mengatakan sama aja. Jadi saya ilustrasikan begini, Bapak menyembelih ayam pakai bismillah. Ya. Agama lain menyembelih ayam tak pakai bismillah. Ayam Bapak yang disembelih tadi itu tidak terlalu bagus rempah-rempahnya, kan tak enak. Ya. Orang ini tak pakai bismillah tapi rempahnya bagus, enak. Betul. Sekarang saya tanya, mana yang halal, mana yang haram? Yang rempahnya tak enak tadi. Iya, Bapak punya kan halal kan? Sama ketika pakai bunga dengan segala ininya enak. Bagi hasil dibilangnya apa, sama aja. Inilah yang disebut oleh Allah dalam Quran. Kenapa orang ini dilaknat oleh Allah? Karena dia mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sama saja ketika Allah mengatakan Allah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba, orang ini mengatakan sama saja antara jual beli dan riba. Sama dengan sekarang ini mengatakan sama saja bank syariah dengan bank konvensional. Jahiliyah dulu mengatakan jual beli sama dengan riba. Sama katanya, padahal tidak sama. Sama tadi ilustrasi itu, menyembelih dengan bismillah dengan menyembelih tak ke bismillah kan sedikit aja bedanya. Tak tahu kalau waktu dimakan nggak tahu orang ini yang mana. Tapi satu halal, satu haram. Ini ilustrasinya. Oke, berarti ukuran haram halal Diakad. diakad. Karena ada yang mengatakan begini, bank syariah ini tinggi katanya bagi hasilnya. Sementara kalau bank konvensional bunganya rendah. Ini berarti yang perlu diluruskan sebenarnya haram halal ini kan letaknya pada akad. Pada akad satu. Akad. Nah, yang kedua juga kewajaran sebenarnya. Kewajaran. Jadi kalau Imam Asy-Syafi'i itu kalau sudah sampai 2 kali lipat keuntungan itu sudah mengarah kepada ketidakbolehan. 2 kali lipat. Jadi umpamanya dia ini barang ini dibeli 100.000. 100.000. Nah, itu paling boleh kita jual 200.000. 200.000. Tidak boleh di atas itu. Nah, itu juga bagian daripada pembahasan. Oke, karena banyak sekali yang rentenir itu Iya, ya. iya. Yang katakanlah minjam 1 juta diambil 950.000. Nanti dalam hitungan 40 hari kalau nggak salah jadi 1.400.000. Iya. Hanya 40 hari. Iya. Nah, itu mungkin yang berlipat. Berlipat itu sudah sebagian ulama itu bahkan jumhur itu tidak membolehkan. Apa saran Bapak terhadap orang yang keluarga suka kredit lah? Kan banyak suami ini marah dengan istri karena memiliki istri suka kredit. Ada karpet lewat kredit, ada panci lewat kredit. Kan ini juga ternyata menjadi pemicu berantakan rumah tangga. Menurut Bapak, istri ini kalau belanja sesuatu termasuk kredit-kredit tadi boleh apa tidak sebenarnya? Iya, gini. Seorang istri yang ingin berbelanja itu harus ada izin suami. Berarti harus pendapat persetujuan suami. Suami itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya dalam berhutang ini, berhutang itu hanya dibolehkan ketika kita membutuhkan. Oke, darurat. Itu butuh, bukan keinginan.
Oh, berarti berhutang apapun ya? Kita Apapun. bicara. Jadi kalau kira-kira keinginan tidak boleh. Ya tidak boleh, karena sangat berat utang itu. Jadi, utang itu kalau dalam hadis itu, orang yang mati syahid sekalipun tidak bisa dia masuk surga kalau utangnya masih ada. Orang mati syahid Sekalipun kalau menyimpan hutang masih hutang dia tak bisa tak masuk bisa surga. surga. Berat utang ini. Oke. Ya. Jadi intinya istri yang sedikit-sedikit kredit tak baik juga Pak ya? Tak baik, itu nusyuz itu durhaka dia kepada suaminya itu. Karena banyak Pak istri ini yang punya utang diam-diam, tak ngomong-ngomong, tapi kalau utang beras kita maklum kan? Ya, itu kebutuhan. Apa saran Bapak nih terhadap ya mudah-mudahan nanti didengar pemerintah atau penentu kebijakan? Ya. Maraknya rentenir di sekitar kita ini itu Ya. kan bukan sekedar haram menurut saya, haram berlipat-lipat. Ya. Itu bagi orang si peminjam ke rentenir itu Pak, kalau darurat boleh nggak tuh kira-kira? Ya, jadi kalau saya melihat sekarang ini tidak ada lagi istilah darurat untuk peminjaman itu ya. Untuk zaman sekarang. Untuk zaman sekarang. Kenapa? Lembaga keuangan kita Islam sangat banyak. Oh betul. Jadi saya dulu pernah menyampaikan kepada masyarakat, tidak usah pinjam ke rentenir, tapi pinjamlah ke BAS. Oh betul. Banyak ya. Banyak sekali uang kita. Jadi solusinya sangat banyak. Kita bisa lewat syariah, bisa lewat lembaga-lembaga keuangan, zakat kita sangat banyak sebenarnya kalau bisa dikelola dengan baik. Oke, jadi menurut Pak Ustadz Amanuddin ini Kebas saya. Jadi janganlah kita ini terjebak dengan rentenir. Jangan. Karena solusinya banyak. Pemerintah ada namanya dinas koperasi dan malah kalau 25 juta tanpa agunan lagi kan. Iya. Kemudian ada bank syariah. Iya. Banyak sekali bank. Ada lagi BMT. Ada. Ada BAS. Saya kira juga kemarin kita dengarkan pidatonya Pak Yusuf Kalla. Harapan saya kepada semua pengurus masjid juga kalau bisa keuangan masjid yang besar itu juga kan bisa memberikan meminjamkan bisa kepada orang yang sekitarnya. Apa bedanya kita beli barang dengan kredit gitu kan ya, dengan kita pinjam uang dengan kredit untuk kita belikan barang juga, minjamnya di bank konvensional gitu kan, dibelikan barang secara kontan daripada tanpa minjam di bank tetapi belinya itu kredit. Nah menurut Bapak lebih syariah mana itu Pak kira-kira? Ya yang jelas yang pertama tadi minjam uang ke bank konvensional itu sudah kena riba. Satu. Nah sekarang beli tadi gimana tadi? Oh berarti tergantung di mana belinya. Iya. Tergantung akad dia. Tergantung akadnya. Akad dia seperti yang tadi, bisa dia itu syar'i, bisa ribawi. Kalau yang akadnya. Itu akad. Ini kan ada kasus. Namanya sawah 3 petak di Natuna. Kemarin ada yang ketemu saya. Kalau sawah ini saya jual kontan, dibilang 60 juta. Tetapi karena saya butuh untuk membayar anak sekolah, kalau mau dibayar 3 kali boleh juga 70 juta. Nah maksud saya ini kan tidak melalui lembaga, dia menawarkan pribadi aja ya 60 juta karena untuk keperluan biaya anak kuliah, gitu kan. Tapi kalau misalnya dirimu tak ada duit, separuh saja dulu, nanti sisanya terserahlah 1 tahun kemudian bisalah bayarkan lagi 40 juta. Bolehkah dengan cara seperti itu tidak melalui lembaga resmi? Kira-kira bagaimana? Harganya beda enggak? Beda. Kalau cash 60, itu kan. Kalau mau dibayar sekali saja 30, karena untuk anaknya kuliah, sisanya bisa dibayar kapan saja dalam 1 tahun, tapi nanti nilainya 40. Iya, karena dia melakukan akad seperti itu. Ketika dia itu jangka waktunya panjang, ada kelebihan ziyadah, maka itulah yang menjadi riba karena dia 2 akad. Kalau dia kontan dia sekian, kalau dia nanti berjangka sekian, disitulah dia kena aziyadah. Aziyadah itulah yang disebut dengan riba. Ada tambahan. Ketika dia tidak kontan ada tambahan, disitulah dia kena riba. Hanya saya mau jual, tadi kan contoh ya, ini kasus.
saya mau jual sawah, dia maunya tuh kan tadi tuh Iya. yang 70 juta Ya, karena dia nggak ada uang. ya, Ini berhenti dulu, dijedakan dulu. jeda. Nah, dapat 1 minggu, tentu saya pihak penjual, nampaknya orang tuh mau kalau udah 70 juta tapi dia bertahap. Nah, panggil. Nah, ini saya mau menjual sawah, harga 70 juta, 30 juta dulu nggak apa-apa. Sisanya terserah kau. Tapi harganya tidak beda kan? Tidak beda. Tidak beda kan? Nah, tapi dijedakan dulu. Dijeda. Tapi tahu dulu siapa orang, siapa yang penjual, siapa pembeli. Tapi artinya akarnya satu aja kan? Satu. Itu boleh. Halal. Jadi sama gini. Nah, Sekarang kita kembali ke contoh ayam tadi. Ini kan Bapak nyembelih ayam. ya. Yang ini kan nyembelih ayam yang tidak agama kita kan. Tapi begitu dia tahu ayam ini nanti tak halal, disuruh Bapak nyembelih. Tak jadi dia nyembelih, suruh Bapak nyembelih. Kan jadi halal. Oh, Itu intinya begitu. Dia tak jadi dia nyembelih, dia kasih sama Bapak nyembelih. Kan halal jadinya. karena Kan tergantung akad. pembicaraan itu kan pada waktu dan mungkin tempat yang berbeda ya. Iya. Kira-kira seperti Iya, iya. Boleh, boleh. Jadi saya simpulkan nanti koreksi Pak Ustadz Aman ya. Jadi kredit itu tidak boleh karena 2 hal. Iya. Satu, sebenarnya karena bunga Iya. ya, bukan bagi hasil. Bukan. Tuh, kalau Bunga bedanya, boleh ya. kalau bunga tetap. Tetap. Kalau bagi hasil bisa berubah-ubah. Bisa berubah ya. Yang kedua tentu letaknya pada akad. Akad. Betul. Akad dari awal. Nah, kemudian ternyata yang tidak boleh juga pada satu barang ada 2 jenis akad yang berbeda. Iya. Satu kalau kredit sekian, kalau kontan sekian, gitu ya. Yang boleh ini kita langsung saja beli secara kredit tapi jangan muncul akad yang berbeda. Iya. Contoh Pak Aman tadi mengatakan kalau kita meninggal dunia tidak membayar hutang, orang mati syahid pun susah masuk surga. Iya. Nah, sekarang secara umum kita kalau kredit motor atau minjam duit di bank, saya mati, si peminjam ini kan lunas hutangnya. Tapi yang membayarkan adalah asuransi. Iya. Bagaimana itu Pak kira-kira? Iya, jadi ini kita harus membahas asuransi lagi nih sebenarnya. Oh, masalah yang beda. Masalah beda ini asuransi. Itu topiknya ini lain. juga yang haram Iya, banyak topiknya lain itu. Ya, kalau gitu Paman, kita bahas lagi yang berikutnya. Iya. Tapi intinya semua orang meninggal dunia kalau hutang tidak dibayar maka tidak masuk surga. Itulah pentingnya kita kalau orang tua meninggal dunia, harta yang tersisa itu jangan dulu bagi waris. Jangan dulu. Tahap pertama adalah bayar utang. Penyerahan jenazah. Yang berkaitan dirinya. Wasiat. Baiklah, terima kasih Pak Han. Ya, sama-sama. Suatu saat kita bisa berjumpa Insyaallah dengan tema yang berbeda. Insyaallah. Demikian kawan-kawanku semua, mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli.